Kalian tahu gak sih motivasi itu apa? Motivasi itu adalah suatu keadaan yang menurut seseorang untuk berperilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bisa dibilang motivasi itu seperti mesin penggerak di dalam diri kita yang mendorong kita untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Tanpa motivasi itu, kita mungkin akan merasa malas, bingung, atau tidak tahu harus melakukan apa. Lalu kita akan menjelaskan macam-macam teori motivasi. Yang pertama ada teori insting. Motivasi itu muncul dari naluri ketika manusia itu lahir. Yang kedua ada teori drive reduction. Motivasi muncul karena dorongan dari kebutuhan. Setelah kebutuhan terpenuhi, dorongan berkurang. Contohnya manusia itu lapar. Ketika manusia lapar, mereka akan makan tentunya. Setelah mereka makan, pasti dorongan laparnya akan berkurang. Lalu yang ketiga ada teori arousal. Teori arousal ini, orang terdorong untuk melakukan sesuatu agar mencapai tingkat gairah atau stimulasi yang optimal. Lalu yang keempat ada teori insentif. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi muncul karena adanya imbalan atau hadiah dari luar. Lalu yang kelima ada teori kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi dipengaruhi oleh pikiran, harapan, dan pemahaman terhadap lingkungan. Lalu yang keenam ada expectancy value theory. Seseorang termotivasi jika mereka percaya bahwa usahanya akan berhasil dan tujuannya penting. Lalu yang ketujuh ada teori Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia berjenjang, mulai dari yang paling dasar seperti makanan dan minuman hingga kebutuhan untuk mewujudkan potensi diri. Film yang kita gunakan untuk tugas teori motivasi kali ini, mungkin kalian semua udah familiar sama filmnya. Judulnya adalah Coco. Tapi sebelum masuk ke teori motivasinya, di sini aku akan ceritain dikit tentang sinopsis dari film Coco ini sendiri. Jadi Coco adalah film animasi produksi dari Disney Pixar yang mengisahkan tentang anak laki-laki berusia 12 tahun yang namanya adalah Miguel Rivera. Nah, Miguel ini sehari-harinya tinggal bersama keluarga besarnya di salah satu desa yang namanya itu Santa Cecilia di Meksiko. Nah, Miguel ini itu suka banget sama musik dan dia itu bercita-cita untuk menjadi musisi terkenal seperti idolanya yakni Ernesto de la Cruz. Nah, tapi sayangnya keluarga besar Miguel tuh melarang keras adanya musik di keluarga Miguel dikarenakan sejarah masa lalu nenek buyut Miguel, namanya adalah Mama Imelda. Jadi Mama Imelda ini ditinggalkan oleh suaminya yang merupakan seorang musisi, sehingga keluarga mereka tuh memutuskan untuk menjauhkan diri dari musik. Long story short, ada salah satu perayaan di dalam film Coco ini namanya adalah Dia de los Muertos, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Hari Orang Mati. Nah, dalam perayaan ini, Miguel itu masuk ke dunia arwah secara tidak sengaja karena dia itu meminjam gitar dari makam Ernesto de la Cruz yang merupakan idolanya tadi. Nah, di dalam dunia arwah ini, Miguel itu bertemu dengan seorang musisi, namanya itu adalah Hector. Nah, Hector ini terungkap bahwa dia itu adalah kakek buyut dari Miguel yang sebenarnya. Nah, long story short lagi, jadi Miguel itu harus dapat restu dari salah satu keluarganya yang sudah meninggal di dalam dunia arwah itu untuk dia agar bisa kembali ke dunia yang sebenarnya. Kalau enggak, dia akan terjebak di dalam dunia arwah itu selama-lamanya. Nah, dengan adanya bantuan dari Hector dan keluarga lainnya yang ada di dunia arwah tadi, Miguel tuh akhirnya berhasil mengungkap kebenaran, mendapatkan restu keluarga, dan dia jadi bisa kembali ke dunia nyata lagi. Nah, sejak kembalinya Coco ke dunia nyata tadi, keluarga besar Coco yang awalnya melarang keras adanya musik, akhirnya bisa mulai menerima musik kembali. Dan lagu-lagu Hector yang dulu dicuri oleh Ernesto de la Cruz dikembalikan kepada keluarga Rivera dan dikenang sebagai warisan musik yang berharga. Nah, mungkin cerita singkat atau sinopsis dari film Coco-nya segitu dulu. Kalau misal kalian belum nonton filmnya dan kepo sebenarnya cerita utuhnya tuh kayak gimana, kalian bisa banget langsung aja tonton filmnya dimanapun deh yang ada. Dan setelah ini kita akan langsung lanjut ke teori motivasi yang ada di dalam film Coco itu sendiri. Great-great-grandfather? What am I supposed to do?
Dalam cuplikan tersebut, Miguel memiliki mimpi besar untuk bermain musik dan menjadi musisi yang hebat. Namun, keluarganya sangat menentang musik karena kejadian di masa lalu, sehingga Miguel dilarang untuk bermain musik. Meskipun demikian, Miguel tidak menyerah. Ia tetap termotivasi untuk menjadi musisi berkat kekagumannya terhadap seorang legenda musik bernama Ernesto de la Cruz. Saking kagumnya, Miguel bahkan hafal quotes favorite Ernesto, yaitu "Raihlah momenmu". Nah, cuplikan tersebut dapat dijelaskan melalui teori kognitif, yaitu teori yang menyatakan bahwa harapan dan pemikiran seseorang itu dapat mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu. Kekaguman Miguel terhadap Ernesto menumbuhkan harapan besar dalam dirinya untuk menjadi musisi yang hebat. Harapan tersebut memotivasi Miguel untuk terus berusaha dengan bermain gitar secara diam-diam dan mengikuti lomba musik tanpa sepengetahuan keluarganya demi mewujudkan impiannya. Okay. Ta-da! That is a doorknob. So listen, Miguel. This place runs on memories. When you're well remembered, people put up your photo and you get to cross the bridge and visit the living on Dia de Muertos. Unless you're me. You don't get to cross over. No one's ever put up my picture. But you can change that. This is you? Muy guapo, eh? So, you get me to my great-great-grandpa, then I put up your photo when I get home? Such a smart boy. Yes, great idea. Yes. One hiccup. Dalam cuplikan tersebut menampilkan percakapan antara Hector dan Miguel. Hector termotivasi untuk membantu Miguel bertemu dengan Ernesto de la Cruz, dengan harapan setelah kembali pulang, Miguel memajang fotonya di dunia nyata. Tujuannya bukan sekedar untuk dikenang, tetapi agar ia tidak mengalami kematian terakhir, yaitu saat tidak ada satu orang pun yang mengingatnya lagi. Jika tidak ada yang mengenang seorang arwah, maka arwah itu akan benar-benar menghilang dari dunia orang mati. Motivasi Hector untuk membantu Miguel sebenarnya didorong oleh keinginannya untuk tetap ada di dunia kematian. Keinginan ini dapat dijelaskan dengan teori motivasi drive reduction dan termasuk kategori secondary drive. Menurut teori ini, seseorang akan berusaha melakukan sesuatu untuk mengurangi dorongan dengan berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, Hector berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu tetap berada di dunia kematian dan tidak menuju ke tempat yang disebut kematian akhir. It's your dream. You'll manage. I can't do this without your songs, Hector. I'm going home, Ernesto. Hate me if you want, but my mind is made up. Oh, I could never hate you. If you must go, then I'm sending you off with a toast. To our friendship. I would move heaven and earth for you, mi amigo. Salud! You walked me to the train station, but I felt a pain in my stomach. I thought it must have been something I ate. Perhaps it was that chorizo, my friend. Or something I drank. Pada akhir cerita, terungkap bahwa Ernesto de la Cruz dan Hector dulunya berada dalam satu tim musik yang sama. Namun, selama karirnya, de la Cruz mengambil lagu-lagu ciptaan Hector tanpa memberi pengakuan sebagai penulisnya. Dalam sebuah adegan, terlihat bagaimana de la Cruz dan Hector berdebat yang kemudian menjadi awal pembuktian bahwa de la Cruz membunuh Hector. Saat itu, Hector sangat ingin pulang karena merindukan keluarganya. Tetapi de la Cruz melarangnya dan memberikan minuman perpisahan yang telah diracuni. Saat berjalan pulang, Hector merasakan sakit perut dan meninggal dunia. Tindakan ini dilakukan de la Cruz agar ia bisa dikenal sebagai musisi terkenal dengan mengklaim lagu-lagu Hector sebagai karya orisinalnya sendiri. Motivasi de la Cruz melakukan hal tersebut dapat dijelaskan dengan teori insentif, yang menyatakan bahwa motivasi muncul dari stimulus eksternal yang digunakan sebagai reward langsung dan sebagai energi dari perilaku yang dilakukan oleh de la Cruz. Singkatnya, motivasi muncul karena adanya stimulus eksternal. Dalam adegan tersebut, motivasi de la Cruz adalah keinginan untuk menjadi terkenal yang merupakan stimulus eksternal yang memicu de la Cruz berperilaku jahat, yaitu membunuh Hector dengan meracuni minumannya. Nah, dari film Koko tadi kita tuh bisa belajar bahwa motivasi merupakan keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah,
Motivasi sendiri bisa ada karena dari dalam diri atau dari kebutuhan ataupun dari hal-hal dari luar diri kita. Nah, untuk Miguel sendiri, dia berkeinginan untuk menjadi musisi yang terkenal. Nah, itu merupakan contoh dari motivasi dari dalam diri. Sedangkan untuk Hector, dia itu rela membantu Miguel untuk menggapai mimpinya agar dia tuh tetap dikenang dan tidak hilang dari dunia arwah. Nah, itu merupakan contoh dari motivasi berdasarkan kebutuhan. Sedangkan untuk Ernesto de la Cruz, dia rela dan nekat untuk melakukan hal jahat agar menjadi seorang yang terkenal. Dan itu merupakan contoh dari motivasi berdasarkan pengakuan dari luar. Nah, udah kita ketahui bahwa motivasi ini bisa muncul karena mimpi, kebutuhan, ataupun hal-hal eksternal. Nah, apapun bentuknya, motivasi ini bisa menuju hal yang buruk ataupun baik, tergantung tujuan dan pilihannya.